Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an perkata. Insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji suratul Baqarah pada ayat yang ke-238. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang hukum-hukum, aturan-aturan berkeluarga, mulai dari memilih pasangan, bagaimana bergaul dengan pasangan, ya, membina rumah tangga, kemudian juga panjang lebar Allah terangkan kepada kita tentang aturan-aturan perceraian,
sampai seandainya bercerai, tetap harus dalam hubungan yang baik. Jangan lupakan kebaikan-kebaikannya yang dulu telah ada, ya sebelumnya ada cinta, tentu ada kebaikan, itu jangan dilupakan, ya memaafkan dan sebagainya. Nah, bagaimanapun juga, tentunya perceraian itu ya sedikit banyak akan berdampak kepada permasalahan hati. Ya, sedikit banyak akan mengguncang hati seseorang yang eh, rumah tangganya kemudian mengalami perceraian. Nah, oleh karena itu kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang sholat setelah hubungan kita dengan manusia, dengan berbagai problematikanya, sampai kemudian ada permasalahan yang tidak bisa dihindari, yaitu perceraian, itu agar kemudian tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalahnya, ya, apapun problematika hidup, tapi jangan lupa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan sesama manusia tadi itu sampai ada perceraian, dan kemudian juga akan ya beberapa orang kemudian merasa ada tekanan, stres dan sebagainya, maka ini diingatkan untuk sholat. Ya. Di sholat ini menjadi sarana kita, wasilah kita untuk menenangkan hati. Ya. Maka kemudian di dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW, ketika beliau mengalami permasalahan yang pelik, ya berat sekali permasalahan hidup, ya tentang umat ini, problematikanya yang tentunya jauh lebih berat daripada permasalahan rumah tangga. Kemudian beliau memanggil Bilal, wahai Bilal, aqimis sholat, dirikan sholat wahai Bilal, arihna biha, ya, istirahatkan kami dengannya. Jadi sholat ini menjadi sarana istirahat, sarana untuk menenangkan diri, menenangkan jiwa, ya, untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha segala-galanya. Ini ada hikmah di balik ayat ke-238 tentang sholat yang penempatannya ada di tengah-tengah, ya, atau setelah hukum-hukum berkeluarga dan perceraian itu. Agar kemudian kita tenang, ya. Ketika kita sholat kita jaga dengan baik, ya, maka hidup kita akan teratur, hidup kita akan tenang, karena ini sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar jika kita bisa melaksanakan ayat ini dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi ayat ini tiba-tiba kan begitu ya, setelah huru hara berumah tangga kemudian sholat, ya. Nanti setelah dua ayat ini nanti akan kembali ke permasalahan rumah tangga lagi, ya, ini supaya kemudian Allah ingatkan itu ya, ya ada sarana untuk bisa menjadi tenang, kemudian bisa istirahat hati dan jiwa kita, yaitu adalah dengan sholat, dan hidup kita akan tertata dengan baik, ya jaminannya selamat dunia dan akhirat. Hafizu, peliharalah oleh kalian, jagalah oleh kalian, alas sholawati, pada semua sholat, sholat fardu maksudnya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi sholat ini
adalah sholat fardu. Jagalah betul oleh kalian untuk melaksanakan semua sholat fardu. Jagalah itu maksudnya adalah yaitu melaksanakan sholat dengan memenuhi syarat dan rukunnya dan menepati waktunya, ya, dilaksanakan dengan tunduk dan khusyuk. Nah, ini sudah dilakukan apa belum? Ya. Kalau kemudian orang itu gagal dalam kehidupan dunia, tapi sholatnya juga gagal, maka sudah apa yang diharapkan dari itu? Ya, kalau dunia ini gagal, kita gagal, bisnis gagal, rumah tangga misalkan gagal, ya, karir gagal, ya, gagal kehidupan dunia, itu jangan khawatir. Ya, laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan berikan jalan yang lebih baik lagi. Nah, jadi memelihara ini adalah melaksanakan sholat, memenuhi syarat dan rukunnya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, dan tepat pada waktunya. Kalau orang itu melalaikan sholat, maka diancam fawailul lil musalli. Di surat Al-Ma'un itu kebalikannya, celaka bagi orang-orang yang sholat. Mereka sholat, tapi alladzina hum fi sholatihim, alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum apa? Fi sholatihim apa an sholatihim? Alladzina hum an sholatihim, ya. Ya betul ya. Alladzina hum hafal tapi kan ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Beda ketika alladzina hum fi salatihim sahun, maka tadi salah ya. Harusnya alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu celaka bagi orang-orang yang sholat, dia itu sholat tapi tidak memenuhi ayat 238 ini. Yaitu apa? Orang yang dari sholatnya itu dia lalai. Dia sholat tapi lalai. Ya, sholatnya tapi aras-arasan. Sholatnya tapi kemudian hanya supaya absen. Sholat menunda-nunda. Ditunda-tunda, nanti gampanglah sholat itu nanti tunda-tunda begitu terus, maka itu orang celaka itu, apalagi tidak sholat, ya, yang sholat saja tapi sholatnya dengan menunda-nunda itu saja celaka, apalagi yang tidak sholat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, dan kita semua sudah hafal tentunya, adalah as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikannya, mendirikan salat, ya, mendirikan dengan makna yang sama, memelihara salat, maka dia sungguh telah memelihara agama. Memelihara agama, mendirikan agamanya. Agamanya akan kokoh kalau dia sholat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan ayat ini. Tapi kebalikannya, waman tarokaha faqad hadamaddin. Waman tarokaha, dan siapa yang meninggalkan sholat, maka dia merobohkan agamanya. Karena tiang itu kalau dirobohkan tiangnya, ya bangunannya akan roboh. Bagaimana merobohkan sholat? Yaitu meninggalkan sholat. Sholat, nggak usah, yes, nggak sholat nggak apa-apa, kita akhirnya begitu kan? Nggak sholat nggak apa-apa. Nah, kalau sudah begitu roboh itu agamanya. Ya, benteng untuk tetap berdiri agamanya seseorang itu kalau dia sholat. Ya, kalau udah
ada sholat nggak apa-apa. Maka roboh itu agamanya. Jadi dia sudah mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, diberi waktu, diabaikan waktu itu. Diberikan nikmat waktu, diabaikan, kemudian lolos, ya, tidak sholat, ditinggalkan sholatnya, maka roboh agamanya. Kalau tidak segera bertaubat, mati, maka tadi itu dipertanyakan, dia tidak sholat karena apa? Kalau dia tidak sholat karena dia sholat tidak wajib, kafir dia kafir, maka haram baginya masuk surga. Tapi kalau dia nggak sholat karena malas, maka dia fasik, ya. Dan yang tahu itu hatinya masing-masing. Tetapi secara zahir, ya, nampak kalau orang itu tidak sholat itu dianggap kafir. Ya, kalau secara zahir tidak mau sholat, ya, tapi secara hati dikembalikan kepadanya. Apakah dia meninggalkan sholat itu karena dia tidak meyakini kewajiban sholat atau meninggalkan kewajiban sholat, atau karena dia itu apa tadi, malas, ya, beda. Malas itu berarti fasik dia nanti. Ya, sebagaimana sabda Nabi, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salatu. Perjanjian antara kita orang muslim dan mereka orang kafir adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia sungguh telah kafir. Gitu ya. Sholat. Wassalatil wusta disebutkan khusus di sini, dan jagalah oleh kalian sholat wusta. Nah, sholat wusta ini jumhur ulama menafsirkan sebagai sholat asar. Meskipun ada sebagian ulama menafsirkan itu sholat subuh, atau ulama yang lain sholat zuhur. Ya, ini memang Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerangkan secara zahir sholat wusta itu apa. Tentunya adalah dengan memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, mala Allahu alaihim buyutahum wa kuburahum naro kama syaghaluna an salatil wusta hatta ghabatis syamsu. Itu hadis riwayat Imam Bukhari ketika terjadi peristiwa perang Khandaq. Jadi perang Khandaq itu perang yang sangat mencemaskan. Musuh itu tidak tahu waktu, ya. Terus saja mencoba untuk masuk, ya, menyerang, kasih panah, coba untuk masuk menembus pertahanan itu setiap saat. Sampai-sampai Rasulullah dan sahabat disibukkan dengan perang itu, ya, ketika asar itu sampai maghrib itu, ya, maghrib itu. Jadi karena terus menjaga-jaga itu, akhirnya sampai maghrib itu. Dan Rasulullah mendoakan supaya agar rumah mereka dan kuburan mereka itu orang-orang kafir itu dipenuhi dengan api, ya, karena mereka telah menyibukkan kami, ya, sehingga sholat asar itu terlewatkan, ya, gitu. Itu perang Khandaq. Jadi sholat wusta di sini adalah sholat asar, ya. Dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa waktu asar ini adalah waktu di mana malaikat itu ada shift, ya. Kalau orang bekerja ada shift pagi, shift sore, shift malam gitu, ya, siang malam. Itu malaikat itu ada yang bertugasnya siang, ada yang bertugasnya malam. Nah, pergantian malaikat itu adalah pada waktu asar. Pada waktu asar, malaikat yang bertugas di waktu siang dia akan kembali kepada Allah, dan kemudian yang malaikat yang bertugas di waktu malam akan kemudian mulai bertugas. Nah, harapannya adalah ketika malaikat itu, ya, kembali kepada Allah, ya, karena sudah menyelesaikan tugas siangnya, dia mendapati umat Islam ini dia melaksanakan sholat. Demikian pula ketika malaikat yang shift malam, ya, mendapati umat Islam ini melaksanakan sholat. Itu sholat wusta. Dan memang sholat asar ini, ya, kenyataannya ketika orang itu sibuk bekerja,
itu waktu yang nanggung biasanya itu ya. Bukan waktu istirahat, itu waktu nanggung. Di bekerja mungkin sudah mulai pulang sibuk pulang ya. Kemudian nanti aja deh pulang di rumah sholatnya gitu. Wah, ternyata di jalan macet segala macam ya. Kadang-kadang terlewatkan gitu ya. Kenapa? Jadi saat itu sudah menjelang pulang kan begitu ya. Menjelang selesai bekerja seharian, ingin segera pulang istirahat, itu kadang-kadang ditunda nanti-nanti. Akhirnya malah bablas. Nah itu ya agar kita menjaganya sholat asar. Ya sebelum pulang ya sebaiknya sholat dulu lah gitu ya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di jalan, kita tidak tahu. Perkiraan lancar, tahu-tahu ban kempes ya dan sebagainya ya. Mending sholat dulu ya, kemudian kita pulang. Atau pas sholat asar bisa berjamaah di masjid. Nah saat pulang kita pulang. Tapi ya namanya manusia ada juga yang lewat sholat asarnya. Maka kemudian ini disebutkan secara khusus agar kita menjaganya. Jaga sholat asar. Kalau sholat subuh banyak hadis-hadis Nabi yang menyebutkan pentingnya sholat subuh. Jadi ini jumhur ulama, sholat wusta ini adalah sholat asar. Wakumu dan berdirilah kalian semua lillahi untuk Allah. Ya, laksanakan sholat itu untuk Allah. Qanitina dengan tunduk dan patuh. Artinya dengan sukarela yang melaksanakan segala syarat dan rukunnya ini qanitin ya dari kata kunut ya kalau kunut itu doa kunut ya, itu qanitin ini. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Fa in khiftum maka jika apabila kalian khawatir atau takut ya dalam kondisi takut. Kondisi takut ya bisa karena adanya peperangan, musuh ada di depan, bahkan berkecamuk peperangan itu atau yang lainnya. Misalkan ya tiba-tiba ada banjir, banjir datang itu dus gitu ya. Kita belum sholat nih. Ya, bagaimana sholatnya? Kita mau sholat dulu, kena banjir. Atau kebakaran, ya, kebakaran ya, rumah kebakaran gitu kan. Sholat ya, bakar nanti ya, bakaran gitu. Atau dikejar binatang buas, misalkan. Ya, kita lari dari binatang buas. Kejar binatang buas, waktunya sholat. Atau kemudian misalkan hidup di puncak gunung yang mau meletus. Ya dia lari kan. Apakah kemudian itu boleh meninggalkan sholat? Ternyata tidak boleh meninggalkan sholat. Segenting itu dalam kondisi yang takut seperti itu, bahkan berkecamuk perang, maka tetaplah kalian sholat farijalan. Maka sholatlah kalian sambil berjalan kaki. Berjalan kaki bisa dimaknakan berlari, berjalan kaki berlari, ya. Aurukbanan atau berkendaraan. Ya tadi itu kena dikejar banjir, kita naik mobil, terus ya waktunya sholat tidak boleh ditinggalkan, tetap harus sholat itu. Nah, ini menunjukkan apa? Perintah sholat ini adalah sangat utama, tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Dan berkecamuk perang saja silakan sholat. Mau berjalan, mau berdiri, ya, mau apapun pergerakannya silakan tetap sholat. Ya, apalagi kemudian tidak takut dalam kondisi yang aman-aman saja, gitu ya. Maka tentunya ya tidak boleh ditinggalkan. Bahkan sakit saja tidak boleh meninggalkan sholat. Sakit selama masih sadar. Selama masih tahu ini waktunya sholat, ya, selama masih sadar, ya, itu wajib sholat. Beda ketika tidak sadar. Ini ya, agar kita tetap memperhatikan sholat ini.
Fa'idha amintum, maka apabila kalian telah aman, ya telah aman, ya tidak dikejar musuh, tidak berkecamuk perang. Nah, sampai-sampai ada disebut sholat khauf, ya sholat tata cara sholat dalam kondisi yang takut, ya khawatir, takut, itu ada sholat khauf. Sholat khauf itu ya ketika musuh di hadapan dan tidak berkecamuk perang, sedang berhadapan-hadapan. Maka ada sholat, ya, ada tata caranya. Bagaimana sholat pertama, sholat kedua, ada tata caranya. Dan ketika berkecamuk perang juga ada tata caranya. Ya, itu apa? Ya semampunya. Mau noleh kanan, mau noleh kiri, mau sambil nangkis pedang, ya, misalkan gitu. Zaman dulu kan begitu ya. Zaman dulu kan perang itu hadap-hadapan gitu. Ya, perang tanding gitu ya. Kayak tombak ya. Tentu ketika dalam kondisi yang takut seperti itu, tidak bisa melaksanakan sholat sesuai syarat dan rukunnya. Ya tadi masa ketika kita sedang dikejar banjir atau sedang gunung di atas gunung ya, gunung itu diingatkan mau akan meletus, kemudian kita diminta segera evakuasi, itu kan jalan segala macam itu ya, belum sempat wudhu ya, harus jalan. Kalau jalan ketimpa tuh mau banjir atau lahar atau sebagainya atau api atau binatang buas, maka nggak sempat wudhu, nggak bisa wudhu, dan juga tidak bisa melaksanakan sholat sebagaimana syarat dan rukunnya. Tidak boleh ya bergerak lebih dari 3 kali, baca fatihahnya, ya rukuknya itu bagaimana, sujud, gimana bisa rukuk sujud kalau dalam kondisi yang ya takut tadi itu, berlari, jalan, berperang dan sebagainya. Ya. Nah, tentu tidak bisa melaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, tetapi itu tidak boleh ditinggalkan. Tetap ingat kepada Allah. Ya, jadi gimana caranya? Ketika ruku agak nunduk sedikit gitu. Ya, tadi itu ketika nyetir mobil misalkan agak nunduk dikit. Nanti pas sujud nunduknya agak lebih lebih lagi daripada ketika ruku begitu. Ya, membaca Fatihah ya tetap. Kalau perang baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin tetap begitu. Ya, itu. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Intinya tidak boleh ditinggalkan. Apapun kondisinya. Nah, faida amintum, maka apabila kalian telah merasa aman, ya sudah tidak dalam kondisi takut, maka fadzkurullaha, maka ingatlah kepada Allah. Maksudnya laksanakan sholat itu kama allamakum, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian melalui nabinya. Jadi sholat kita itu diajarkan oleh nabi kita. Kalau di Al-Quran ini perintahnya laksanakan sholat, dirikanlah sholat, jagalah sholat. Tapi sholatnya bagaimana diterangkan oleh Nabi. Ya, maka kalau orang mengatakan sholat di Quran tidak ada itu rukuk sujud, gimana cara? Itu diterangkan oleh Nabi. Ya, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi tata cara sholat kita itu adalah petunjuk Nabi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Maka sahabat-sahabat kan melihat Nabi itu sholat gitu ya. Perhatikan oleh sahabat-sahabat. Kemudian begitu tata cara sholatnya. Maka kalian ingatlah Allah. Ingatlah kepada Allah. Laksanakan sholat itu sebagaimana yang Allah telah ajarkan kepada kalian melalui nabinya. Malam takunu. Yaitu apa saja tentang tata caranya sholat. Lam takunu yang kalian semua belum ta'lamuna mengetahuinya. Jadi sebelum diajarkan oleh Nabi kan kalian tidak mengetahui bagaimana tata cara sholat itu. Setelah diajarkan oleh Nabi, kalian sudah ketahui sholat itu seperti apa. Maka ketika tidak ada rasa takut, tidak dalam kondisi takut, sholatlah kalian sebagaimana yang Nabi ajarkan. Karena yang Nabi ajarkan kepada kita adalah sesuatu yang tentunya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kepada kita
melalui nabinya tentang tata cara sholat. Laksanakan sholat itu sesuai dengan syarat dan rukunnya, ya, apabila kondisinya aman. Tetapi kalau kondisinya tidak aman atau dalam kondisi darurat, laksanakan semampunya, ya, semampunya. Kalau orang sakit bagaimana? Ya, tidak bisa berdiri, laksanakan dengan duduk, tidak bisa juga duduk, laksanakan dengan berbaring, miring ke arah kiblat, nggak mampu miring, ya terlentang, ya. Kalau nggak mampu terlentang mau apa? Sikap apa lagi yang tidak ada? Itu kan terlentang itu sudah paling ini ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dua ayat ini, ya, penempatannya ada di saat Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang hukum-hukum berkeluarga dan juga akhirnya perceraian, yang kemudian tentunya sedikit banyak akan menimbulkan masalah hati, ya, menimbulkan masalah kehidupan, ya, karena ini manusiawi. Tapi dengan sholat maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, ya, dan sholat itunya juga akan menjaga kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sholat itu apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka akan bisa menghindarkan orang yang melaksanakan sholat itu dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Akan selamat dunia dan akhirat, akan mendapatkan ketenangan jiwa dan raga, ya, serta badan juga akan istirahat, ya, kalau dilaksanakan dengan sukarela, dengan sungguh-sungguh dan tunduk patuh kepada Allah, ya. Tapi ada juga yang sholat, ya, itu lupa, lalai, ya, sholat tahu-tahu salam gitu, ya, sholat tapi tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian dia meninggalkan sholat tanpa rasa bersalah sedikit pun, itu naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kajian Al-Quran Perkata untuk malam hari ini. Semoga kita semuanya dan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita semuanya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang tetap mendirikan sholat, ya, menjaga sholatnya dengan baik, dan akhirnya sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari sama-sama kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Dan asyhadu an la ilaha astagfirullah. Baik, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, selamat malam. Terima kasih Ustaz. Sami-sami.